Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Wisdom untuk adik-adik Nusantara yang cerdas dan ceria. Adik-adikku sekalian di Nusantara, kali ini Ustadz Wisdom ingin bercerita tentang kisah seekor singa dan seekor lalat. Pada suatu ketika duduklah dua saudara ini, singa dan seekor lalat. Lalu mereka berdialog, berdiskusi, sampai pada akhirnya dialog ini emosional. Lalu saling mengancam, bisa mengatakan bisa membunuh masing-masing di antara mereka. Singa mengatakan bisa membunuh lalat, dan sebaliknya lalat pun yang kecil mengatakan bisa membunuh seekor singa. Apa yang terjadi ketika dialog ini berlangsung begitu alot dan puncaknya adalah emosi masing-masing pihak. Lalu keduanya sepakat untuk membuktikan pernyataan masing-masing, benarkah di antara mereka bisa saling membunuh di antara keduanya. Lalu mulailah mereka mengatur siasat pertarungan untuk membuktikan ucapan mereka masing-masing. Awalnya seekor singa menyerang lalat. Awalnya dia mengaum, kemudian berupaya menampilkan taringnya yang begitu menyeramkan dengan tangan yang menggapai-gapai untuk memukul seekor lalat yang kecil. Tapi lalat dengan sangat sigap menari-nari, bersilat, menghindari pukulan-pukulan dan gempuran daripada seekor singa yang sudah sangat emosional ingin membunuh seekor lalat. Setelah seekor singa ini kelelahan, letih, karena tidak mampu memukul seekor lalat yang kecil ini, demikian juga dia mengaum begitu besar sehingga suaranya gemuruh, tangan menggapai, tubuh pun digerakkan. Akhirnya seekor singa kelelahan. Dalam kelelahan itu, lalat mulai beraksi, menunjukkan berbagai jurus-jurus ampuhnya dan mencoba menaklukkan seekor singa yang besar, yang gagah dan berani. Apa langkah pertama dilakukan oleh seekor lalat? Dia berputar-putar, menari-nari di kepalanya seekor singa, sehingga singa dalam kelelahan, dalam emosi yang tinggi, tidak berdaya melihat gerakan-gerakan si lalat yang begitu indah dengan jurus-jurusnya yang jitu. Lalu ketika saat-saat tertentu dia masuk ke matanya, dia bikin matanya kelilipan, pedih, keluar masuk, kiri kanan masuk ke mata seekor singa, sehingga singa menjadi lebih emosional dengan mata berair karena dimasuki oleh seekor lalat. Kemudian dia masuk lagi ke hidungnya seekor singa. Singa tak berdaya melawan kekuatan lalat yang kecil ini. Dia masuk ke hidungnya singa, sehingga singa tak berdaya. Masuk ke kiri, masuk ke kanan, sampai disumbat hidungnya singa ini sehingga tidak bernapas oleh seekor lalat yang kecil. Dan walhasil, apa yang terjadi di tengah singa yang kelelahan, emosi yang tinggi, fisik yang sudah tidak kuat lagi, hidungnya disumbat oleh seekor lalat, sehingga lumpuhlah seekor singa. Dan walhasil singa pun mati karena kehilangan napas, ditutup hidungnya oleh seekor lalat. Nah, adikku Nusantara yang berbahagia, yang cerdas dan ceria, apa yang bisa kita ambil dalam hikmah kisah ini? Jadi walaupun kita seorang yang besar, seorang yang bertahta jabatan tinggi, berkuasa, kemudian memiliki berbagai materi dunia yang gemerlap, orang yang terpandang, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita arogan, menunjukkan keangkuhan, kesombongan, kehebatan, dan berbagai hal-hal yang menunjukkan bahwa kitalah yang teratas, terdepan segalanya. Ingat, di atas langit ada langit, di atas langit lagi ada langit. Siapa di atas yang tertinggi? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil kita sayangi, yang sedang kita santuni, yang sama besar
kita jadikan sebagai teman setia dalam kehidupan kita. Yang tinggi kita hormati, apalagi orang tua kita, saudara kita, yang wajib kita santuni, kita hormati, kita muliakan dimanapun dan kapan saja di sepanjang hayat kita. Kalau orang lain, kita hormati mereka, sekalipun dia bukan saudara dan keluarga kita. Begitu juga kalau kita menjadi lebih dewasa, lebih besar dari teman-teman yang lain, kita sayangi teman-teman kita, kita hormati orang-orang kecil, kita bina mereka, kita ayomi, kita lindungi. Inilah adat dan adab kehidupan kemanusiaan yang punya peradaban dan budaya di dalam menebarkan kasih sayang, sehingga dengan demikian akan indahlah persahabatan, indahlah pertemanan. Tidak ada kesombongan dan tidak juga menunjukkan kita yang paling hebat di antara mereka, walaupun orang kecil sekalipun. Karena ketahuilah, kita banyak yang sukses dan juga menjadi orang-orang yang berprestasi, beruntung karena orang-orang kecil dan karena hal-hal yang kecil. Dan tidak sedikit orang-orang yang besar, sukses, dan menderita di akhir kehidupannya, menderita di akhir hayatnya. Kenapa? Karena dia mengabaikan, karena dia menyepelekan, karena dia tidak menghargai hal-hal yang kecil, tidak menghormati, tidak memanusiakan manusia yang kecil. Salam sahabat anak-anakku, adik-adikku Nusantara yang cerdas ceria. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.